Sebaiknya pelajaran agama Kristen itu nggak ada juga di sekolah-sekolah. Di negara-negara yang maju, nggak ada pelajaran agama. Saya mau bertanya nih Pak ya, kalau pelajaran agama dihapus, kita harus objektif nih, bicara objektif kita ya. Yang dihapus itu agama apa? Agama Kristen kan? Pelajaran agama Kristen atau pelajaran agama Islam? Karena sekolah-sekolah swasta, ya sekolah-sekolah Katolik, ya kan sekolah-sekolah Kristen itu ada ajaran, ada agamanya. Apa semua dihapus? Nah, itu pertanyaan saya. Apa hanya satu agama yang dihapus? Nah, jadi kita harus bijak juga ini menanggapi ini. Jangan kita membabi buta ya kan, seperti itu. Jadi agama mana yang mau dihapus nih? Karena di tanah air kita ini ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada sekolah Kristen, ya kan, ada sekolah Muslim, Islam. Jadi yang saya mau pertanyakan itu, kalau semua agama, pelajaran agama dihapus, ya, saya pernah sekolah di sekolah Kristen. Pelajaran agamanya bagus. Sayang kalau dihapus. Ya kan? Sayang kalau dihapus. Teman-teman saya sekolah di PSKD ada pelajaran agamanya bagus. Sayang dihapus. Nah, ini yang mesti diperhitungkan gitu loh. Ini yang mesti diperhitungkan. Jadi pelajaran agama itu agama yang mana yang mau dihapus? Kalau cuma agama Islam itu kita salah kaprah, ya kan? Gak boleh begitu. Ya kita harus bijak, kita harus objektif, ya. Nah, terus selanjutnya saya eh, sebelum saya selanjutnya saya mau kutip dalam ayat. Ada ayat Alkitab yang mengatakan, ya, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ada apa-apa ya? Silakan dicari. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekarang saya kan udah beberapa kali ikut Zoom meetingnya Pak Paul. Nih sekarang saya mau bicara terus terang. Ya, saya ikut Zoom-nya Pak Paul. Bukan saya mengikuti semua yang disampaikan. Ya, yang saya tentang boleh ya. Yang saya tentang adalah nabi. Itu hak saya menganggap Bapak Paul ini sebagai nabi. Karena di Kristen sendiri tidak ada itu. Tidak ada itu nabi pertama, nabi kedua, nabi ketiga, nabi keempat, nabi 25, nabi 26, 24. Kalau ada sebutkan. Di sekolah minggu hanya yang diajarkan sampai hari ini kita hafal di kepala kita yaitu lagu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Isa, Rasul, Roma, Korintus, dan seterusnya. Nah, kalau ada di pelajaran atau diajarkan nabi pertama Kristen itu siapa sampai 25, sebutkan. Ya, sebutkan. Terus kalau dibilang nabi 26 berarti itu buat saudara di seberang. Ya. Karena mereka ada nabi 25. Berarti kalau ada 26 berarti keturunan dari mereka. Ya, paham ya logikanya ya. Ya, yang nggak mau terima ya silakan, ini kan bebas ya kan. Itu yang saya nggak terima, itu hak saya, ya kan. Terus masalah nasional ini yang pernah kemarin saya bicarakan tentang Menteri Agama. Menteri Agama ini kalau dihapus, dibubarkan, saya rasa sangat tidak bisa. Karena itu sudah sudah konstitusinya. Kalau bisa, ya kalau saya boleh titip pesan ya, titip saran, ya seperti yang saya bilang kemarin, masukkan semua menteri-menteri yang ada
di Indonesia, menteri-menteri agama yang berlaku di Indonesia. Ada agama Kristen, masukkan menteri agama Kristen. Ada agama Katolik, masukkan menteri agama Katolik. Ada agama Konghucu, masukkan menteri Konghucu. Masukkan semua mereka. Mereka jadi menteri ya. Tolong digarisbawahi, mereka jadi menteri. Artinya bukan sama. Wewenang mereka sama, otoritas mereka sama, hak mereka sama. Jadi ketika negara ini ada konflik, mereka duduk bersama di situ. Ke-7, ke-8, ke-10 menteri-menteri agama itu. Ya. Selama ini ya hanya satu. Jika ada konflik, ya mereka larinya ke mereka juga. Ya. Yang mungkin ada lah perwakilan, tapi apa bisa bersuara? Ya kan? Who knows, siapa yang tahu? Nggak ada. Makanya kenapa saya udah umur 35 ini, masih 36, saya nggak pernah nih, jari-jari saya masih perawan nih Pak, masih perjaka nih Pak. Nggak ada pernah nusuk tinta nih Pak. Ya, nggak pernah jari saya ini tercoret dengan tinta untuk pemilihan presiden, gubernur, wali kota, ambah apapun itulah. Ya, tidak. Nah, kenapa? Ya harus, kalau saya melihat itu, harusnya ada menteri yang mewakili agama-agama yang berlaku di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, hal yang lain lagi, saya mau tanya, Bapak ini kan di luar negeri, ya, telah melepaskan kewarganegaraan. Ya, kenapa Bapak ini melepaskan kewarganegaraan? Kalau Bapak ingin memperjuangkan ideologi di negeri ini, cukup Bapak pergi, tidak perlu. Karena kalau perjuangan ini berhasil kembali, ya Bapak akan kembali. Jadi kenapa dilepaskan? Nah, kalau memang Bapak ingin menggebrak Indonesia dengan ideologi, berarti Bapak sebagai ini aktivis. Keluar dari tema ini. Kamu Ini jangan ngomong begitu dong. Temanya dibaca lagi tuh. Biar nggak apa-apa. Biar nggak apa-apa. Sabar. Keluarin aja Pak, kalau keluar dari tema. Nggak apa-apa. Dia bicara, kita dengar sama-sama aja dulu. Udah, yang lain diam dulu, nggak apa-apa. Hendaklah segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Ayat firman itu ya, silakan cari. Anda orang Kristen, saya Kristen, pakai itu. Sebelum saya bertanya, tadi kan saya bilang saya mohon saya gunakan ayat, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Anda orang Kristen, ada Alkitab, cari ayatnya. Ya kan? Lebih baik saya jangan menyerang dong. Nyata-nyata yang sembunyi. Ya. Anda cari. Udah Pak, mungkin udah ada kepanasan anggota Bapak. Sebagian saya mendukung Bapak. Tidak. Seperti itu. Mungkin ya, oke. Ini saya jawab dulu ya. Jadi saya memang harus melepaskan kewarganegaraan supaya saya tidak di bawah hukum Indonesia lagi. Nah, itu jawabannya. Kalau saya masih di bawah hukum Indonesia, Roma 13 ayat 1 berkata, tidak boleh saya itu memberontak kepada pemerintah, melawan pemerintah. Tetapi dengan saya melepaskan, maka Indonesia bukan pemerintah saya lagi. Dan saya bisa melakukan kritik ketidakadilan kepada siapapun di dunia ini. Contohnya, ya, Yunus, dia bisa meneriakkan ketidakadilan kepada Raja Niniwe. Yunus ini orang Israel loh. Dia pergi ke kerajaan Asyur dan dia tidak di bawah hukum Asyur. Contohnya begitu ya. Dan itu adalah sebuah hikmat. Kalau saya di bawah hukum Indonesia, ya, saya tidak melepaskan kewarganegaraan saya Indonesia, maka polisi juga bisa ngobok-ngobok saya di sini, bisa ganggu. Kalau sekarang nggak bisa, mau apapun nggak bisa aja polisi ganggu saya. Pemerintah Indonesia nggak bisa aja ganggu saya pokoknya. Gitu ya. Jadi itu caranya memang begitu hukumnya. Dan kalau saya bukan warga negara Indonesia, kenapa saya masih
meneriakan. Dan suara kenabian kan boleh kepada siapa saja. Ketika saya teriak kepada Amerika, sah-sah saja. Banyak kok organisasi-organisasi kemanusiaan yang mengkritik Amerika habis-habisan, peranan Amerika di Timur Tengah dikritik habis-habisan oleh organisasi kemanusiaan, walaupun mereka bukan warga negara Amerika. Dan saya membela ya kemanusiaan yang ada di Indonesia. Kalau Anda tidak merasa dibela, ya terserah Anda. Yang di sini lainnya merasa terbela kok. Kan begitu kan. Yang lain terbela, kalau Anda nggak terbela, ya suka-suka Anda. Kan nggak ada pemaksaan juga. Ya kan? Nah, terus kalau pelajaran agama, siapa bilang pelajaran agama Kristen di sekolah itu baik? Nggak baik loh. Tidak baik. Itu dogma semua dan ngawur semua. Sebaiknya pelajaran agama Kristen itu nggak ada juga di sekolah-sekolah. Di negara-negara yang maju, nggak ada pelajaran agama. Karena agama itu ranah pribadi. Diajarkan oleh orang tuanya dan diajarkan oleh gereja, bukan oleh sekolah. Sekolah itu udah nggak usah ngurusin agama lagi. Dan pelajaran kurikulum di Indonesia terhambat. Harusnya di pondok. Ya bukan di pondok, ya di gereja, kalau di masjid, di rumah. Agama Tuhan itu diajarkan itu di rumah seharusnya. Firman Tuhan ngajarin kita ya bahwa anak-anak diajari agama bukan di sinagog tapi di rumah. Orang tua ngajari anaknya, perkatakanlah itu kepada anakmu. Jangan percayakan anak-anakmu pada guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu aja ngajarin pada nggak becus kok. Iya Pak Paul. Jadi kalau umat Kristiani harusnya di gereja. Ya, ntar. Kalau Oh, salah Pak Wayang. Ntar jadi potong. Kalau saya lagi ngomong jadi potong. Ntar saya bingung. Iya. Oke, jadi potong. Dan tadi sudah saya bilang, jangan serahkan anakmu kepada guru sekolah minggu di gereja. Pendetanya aja kadang-kadang homo kok. Anak-anak itu dididik tentang Tuhan itu di rumah, bukan di gereja. Salah itu. Alkitab sudah ngajarin dari awal. Perkatakanlah itu kepada anakmu. Bukan anak orang tuanya masa bodoh, anaknya dikasih ke guru sekolah minggu, di sekolah minggu diajari nggak bener, malah dibully anakmu nanti di sekolah minggu. Ajari tentang Tuhan anakmu itu di rumah. Itu yang benar, bukan di sekolah juga. Bukan. Kalau orang pergi ke gereja, mereka diajari berinteraksi dan mempraktekkan apa yang sudah diajari di rumah. Nah, kalau dia mau menjadi seorang pemimpin di organisasi agama itu, baru serahkan dia ke sekolah teologi, pondok pesantren. Itu yang benar. Didik tentang Tuhan di rumah. Orang tua menjadi teladan. Itu nanti baru benar. Kalau kita serahkan kepada gereja, kepada pondok pesantren, kepada masjid, anakmu nanti jadi radikalis, jadi orang geblek nanti, mabuk agama, kayak Zwingli, ya, orang Mennonite dipersekusi Anabaptis itu, karena menyerahkan kepada dogma gereja, serem loh itu, jangan, ya. Dan kolom agama dalam KTP itu memang harus dihapus, karena itu biang keroknya. Biang kerok anti Pancasila itu kolom agama di KTP itu. Kalau dibilang di Kristen memang nggak ada urutan nabi, ya kan? Nah, kalau orang mau kasih nomor nabi kan serah-serah saya. Kalau saya mau bilang nabi Lakau gimana? Kan suka-suka saya. Lakau tahu Lakau, 69 itu loh. Nabi Lakau itu loh, 69, posisi 69. Yang paham jangan katakan amin. Suka-suka saya. Saya bilang nomor 26 kan boleh-boleh saya. Suka-suka saya mau kasih nomor, mau kasih enggak. Ya kan? Apakah berarti saya keturunannya dari Nabi Arab? Loh, Nabi 25 itu bukan keturunannya Nabi 24, nggak nyambung sama sekali. Yang satu dari Babel, yang satu dari Israel. Ya kan, nggak ada urusannya sama sekali. Jadi nggak ada urusan yang begitu. Saya 26, boleh nggak Nabi dari Cina? Boleh-boleh saja. Nah itu Obadjah orang Edom, Ayub orang Aram, ya kan? Boleh-boleh saja toh. Nah, jadi